Pembacaan petisi masyarakat hukum adat Amanuban menolak klaim pemerintah, SEKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas tanah-tanah masyarakat adat Amanuban sebagai kawasan hutan produksi tetap Laut Tumbesi maupun kawasan hutan lainnya. Ubabu Besipae, Ale Asio, dan lain-lain. Nomor petisi 16 garing petisi M Haba garing 11 angka Romawi garing 2023. Kepada yang terhormat Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. 2. Yang Mulia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, perkumpulan masyarakat hukum adat dan budaya Amanuban, atas berkat dan pemeliharaan Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan pencipta manusia segala bangsa di seluruh dunia, termasuk suku bangsa Amanuban yang menjadi bagian negara Indonesia, dan didorong oleh cita-cita luhur dan mulia untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional yang adil dan beradab bagi seluruh masyarakat. Maka pada hari ini Sabtu tanggal 11 November tahun 2023 dalam acara musyawarah adat Amanuban bertempat di Sono Stengkono Niki-Niki, Amanuban Tengah, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur sebagai pusat kerajaan Amanuban menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya eksistensi dan hak-hak purba dari masyarakat hukum adat Amanuban atau kerajaan Amanuban beserta hukum dan hak-hak adatnya telah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Pulau Timor, baik itu bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris maupun NKRI. 2. Bahwa fakta sejarah masyarakat hukum adat Amanuban atau kerajaan Amanuban di bawah pimpinan dinasti Nope adalah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa Eropa hingga tahun 1910. Barulah Raja Amanuban Usibil Nope mengalami kekalahan perang oleh Belanda dan wafat bersama meo-meonya yang gagah berani dalam perang tahun 1910. Walaupun demikian, pemerintah Hindia Belanda tetap menghargai dan menghormati hak-hak purba masyarakat hukum adat Amanuban dengan memberikan status pemerintahan self-besturen kepada Raja Amanuban Usinoni Nope, pengganti Raja Amanuban Usibil Nope. 3. Bahwa dalam fakta sejarah Indonesia, kerajaan Amanuban dengan mempertimbangkan semangat kebebasan dari penjajahan dan rasa persatuan bangsa, terutama di antara sesama orang Timor atau Pahmeto, yang tadinya bergabung dalam NIT atau Negara Indonesia Timur, sehingga pada tahun 1949 telah bergabung secara sukarela dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang kemudian dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. 4. Bahwa semenjak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini, kami masyarakat hukum adat Amanuban tidak pernah menyerahkan tanah-tanah permukiman, kuan atau kot, pekarangan sekitar rumah atau poan, kebun-kebun atau lene, dan tanah warisan lainnya belum diolah atau belukar atau meluke yang memang sudah menjadi hak milik turun-temurun sejak ratusan tahun lalu berdasarkan pembagian oleh Raja Amanuban atau Usif Banam, Kesel Banam kepada leluhur kami. Baik kami ataupun leluhur kami tidak pernah menyerahkannya kepada pihak siapapun untuk dimiliki sebagai kawasan hutan produksi tetap Laut Tumbesi atau kawasan hutan lainnya kepada pihak Belanda atau kepada siapapun. 5. Kami masyarakat hukum adat Amanuban berpandangan dan berpendapat bahwa semenjak pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, para penyelenggara negara, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dari tingkat pusat hingga daerah, belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang dijanjikan, sebagaimana dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umumnya maupun kepada masyarakat Timur Tengah Selatan maupun masyarakat Amanuban secara khususnya, sehingga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan selalu mendapat predikat miskin ekstrim, stunting tertinggi, gizi terburuk,
taraf pendidikan terburuk, dan segudang predikat buruk lainnya. Bahwa dalam keadaan masyarakat Amanuban dengan segala predikat buruk tersebut justru terjadi pada tahun 2023. Datanglah para penyelenggara negara di bidang kehutanan untuk merampas tanah masyarakat dengan alasan tanah yang didiami masyarakat Amanuban itu adalah milik Belanda, dan mengklaim tanah-tanah milik rakyat Amanuban yang sudah didiami masyarakat Amanuban selama ratusan tahun dan turun-temurun atau batan nobatan sebagai kawasan hutan milik negara dengan judul kawasan hutan produksi tetap Laop Tumbesi. 7. Bahwa wilayah hukum masyarakat hukum adat Amanuban yang sah berdasarkan hukum dan hak purba yaitu A. Kecamatan Amanuban Tengah, B. Amanuban Timur, C. Fatukopa, D. Fatumolo, E. Kie, F. Kotulin, G. Oinino, H. Polen, I. Amanuban Selatan, J. Amanuban Barat, K. Kota Soe, L. Batu Putih, M. Noebeba, N. Kualin, O. Kuan Fatu, P. Kolbano, dan Q. Kuatnana. Bahwa selain kawasan hutan Laop Tumbesi, pemerintah juga mengklaim banyak tanah adat dan tanah masyarakat sebagai kawasan hutan milik kehutanan seperti Cagar Suaka Marga Satwa Alai Aisyau di Kolin, areal kehutanan Pukbabu Besi Pae dan lain-lain yang mempersempit ruang hidup masyarakat Amanuban itu sendiri. 9. Bahwa tanah-tanah tersebut menjadi milik pemerintah dan rakyat Amanuban dibatasi pemakainya dan hanya boleh mengolahnya menjadi hak pakai saja selama 35 tahun dan boleh diperpanjang dengan mekanisme yang diatur undang-undang. 10. Bahwa sesungguhnya klaim penyelenggara negara di bidang kehutanan atas tanah-tanah rakyat Amanuban merupakan ancaman terhadap hak hidup dan hak kepemilikan tanah masyarakat sebagai hak purba. 11. Bahwa tidak benar Belanda memiliki tanah di Amanuban, sebab pada masa penjajahan Belanda tahun 1910 sampai 1949 kerajaan Amanuban mendapat status self-besturen, pemerintahan sendiri, dan bukan berada di bawah pemerintahan langsung kolonial Belanda. 12. Bahwa Besluit Raja Molo dan Raja Amanuban tahun 1930 sampai 1940 yang secara keliru digunakan sebagai dasar pihak kehutanan untuk mencaplok tanah adat adalah tidak sah, sebab sebagai berikut. A. Besluit tersebut merupakan hukum adat yang dikodifikasi untuk kepentingan Raja Amanuban sesuai dengan Indische Staatsterling atau IS sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan hukum adat yang tidak tertulis menjadi hukum tertulis bagi kepentingan pribumi Amanuban itu sendiri. B. Bahwa klaim kehutanan bahwa mereka mempertahankan tanah penjajah bagi kepentingan Republik Indonesia justru berlawanan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia itu sendiri yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. C. Alinea keempat Undang-Undang Dasar tentang unsur-unsur Pancasila, dan di dalam batang tubuhnya disebutkan pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama-sama atas asas-asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tidak tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Dan yang terpenting dan sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat. Semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Jadi hukum adat Amanuban juga adalah undang-undang dasar yang tidak tertulis yang harus dihormati oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam musyawarah adat Amanuban ini, kami masyarakat hukum adat dan budaya Amanuban menyampaikan petisi kepada penyelenggara negara Republik Indonesia
baik itu kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana tujuan surat tersebut di atas sebagai berikut, bahwa 1. Negara wajib menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat Amanuban beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menolak klaim penyelenggara negara atas tanah-tanah masyarakat hukum adat Amanuban menjadi kawasan hutan produksi laut tumbesi dan kawasan hutan lainnya yang mempersempit ruang hidup masyarakat Amanuban. 3. Meminta kepada penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, untuk membatalkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 atau sekurang-kurangnya mengeluarkan wilayah hukum adat Amanuban dari kawasan hutan kecuali titik-titik hutan yang memang selama ini telah diakui keberadaan titik-titik hutan oleh masyarakat adat Amanuban itu sendiri sebagai bagian konservasi alam bagi kepentingan bersama. 4. Perlu upaya nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan seluruh persoalan kehutanan di atas tanah-tanah Amanuban. Demikian petisi kami ini dibacakan dalam musyawarah adat Amanuban di Niki-Niki pada tanggal 11 November 2023 untuk diketahui oleh masyarakat umum maupun oleh pihak pemerintah. Hormat kami, Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Ketua Wimrich M. Nope, Sekretaris Pina Ope Nope, unsur-unsur adat Amanuban yang mewakili jabatan Vetor, OOF, Temukung, Anamnes, Meo, dan seluruh panitia maupun peserta musyawarah adat Amanuban hari ini. Sekian dan terima kasih. Setuju? Baik. Demikian petisi ini dibacakan untuk diketahui secara umum dan disebarluaskan melalui media-media maupun seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih.